Shalom, selamat datang di SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Bapak perkenalkan, inilah Bapak Suryadi Nyareng, Guru Pendidikan Agama Kristen di SMP Negeri 19 Kota Bekasi. Pada semester yang kedua ini, kita akan membahas bab 9, yaitu membangun solidaritas sosial. Belajar dari ajaran Yesus Kristus. Bahan Alkitab terambil dalam kitab Matius 25 ayat 31-46 dan dapat juga kita bandingkan dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 19. Sebagai kata pengantar dalam pokok bahasan ini, di bab yang ke-10 memberi penekanan secara khusus pada pemahaman terhadap solidaritas menurut ajaran Yesus. Kamu diharapkan mampu mengingat kembali beberapa penekanan penting yang ada dalam bab 7 yang telah Anda pelajari sebelumnya. Antara lain sikap dan tindakan, solidaritas lahir dari kasih yang tulus kepada teman atau sahabat. Pembahasan dalam bab ke-8 lebih meluas, yaitu bukan hanya solidaritas bagi teman dan sahabat, namun juga bagi semua orang. Ketika Yesus memulai pelayanannya, ia tidak memperkenalkan diri sebagai seorang yang memiliki kekuasaan yang besar di bumi maupun di sorga, melainkan ia memulai dengan menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Anak-anakku sekalian, khususnya yang kelas 7 yang sudah satu semester lewat bergabung di SMP Negeri 19, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang bagaimana solidaritas terhadap sesama. Tuhan Yesus mengajarkan, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati, ia memberi makan bagi yang lapar, ia mendengarkan keluhan orang, ia memberi dirinya bagi orang lain. Inilah praktiknya dalam solidaritas. Dengan membaca dari kitab Yesaya, Yesus memproklamirkan tibanya tahun rahmat Tuhan. Mari kita belajar dari Yesus. Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 19 yang berbunyi, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, dan oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kita belajar daripada Yesus ketika ia mengajar di hadapan para imam-imam di bait Allah. Teks di bawahnya Yesus katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Kalian bisa baca dalam kitab Matius 25 ayat 40b. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam materi ini, ada kegiatan yang harus kalian lakukan dan kerjakan. Presentasikan hasil wawancara kamu dengan pendeta atau majelis jemaat di gereja masing-masing mengenai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial yang dilakukan oleh jemaat gereja di tempatmu. Maksudnya adalah kegiatan apa yang dilakukan oleh gereja berkenaan dengan penata layanan, berkenaan dengan diakonia, marturia yang gereja mau lakukan. Cobalah kalian wawancara pendeta, hamba Tuhan, atau siapapun yang mempunyai kepentingan di gerejamu. Lalu kalian coba presentasikan dalam bentuk video yang boleh dikirim kembali kepada Bapak. Nah, demikian pelajaran kita kali ini. Dan kita akan sambung kembali materi ini di minggu yang akan datang. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.